Oke, kita lanjutkan di video pembelajaran kedua terkait limit dari fungsi skalar. Limitnya akan jadi seperti apa gitu ya. Oke, jadi kita mungkin awali dari limit satu variabel. Nah, di limit satu variabel definisinya seperti apa? Jadi kalau kita mau mendefinisikan limit x menuju c, fx sama dengan L, apabila kita bisa temukan epsilon positif sehingga terdapat delta positif, jika sedemikian sehingga jika jarak x ke c itu kurang dari delta, maka jarak fx ke L kurang dari epsilon ya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih begini. Jadi kalau saya bisa menemukan epsilon di sini, ini dan ini jaraknya sama ya. Ketika saya prapetakan terhadap fungsi f, saya bisa menemukan c plus delta di sini dan c min delta di sini gitu ya. Bisa jadi ini lebih kecil atau lebih besar ya. Nah, kita cari saja minimum dari ini dan ini. Kalau ini beda jarak, kita cari minimum salah satunya gitu ya. Nah, kalau kita bisa temukan epsilon sehingga deltanya yang bergantung epsilon juga bisa ditemukan dan memenuhi jika jarak x ke c kurang dari delta, maka fx ke L kurang dari epsilon, maka kita sebut bahwa fungsi fx tersebut punya limit di x sama dengan c gitu ya. Kalau untuk limit untuk fungsi skalar bagaimana, Bu? Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini kalau limit fungsi dua variabel, saya punya definisinya pakai jarak gitu ya. Pakai jarak ya sudah, pakai jarak Euclid saja. Jadi jaraknya adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat di akar gitu ya. Kalau saya mau melihat jarak antara titik xy dan titik AB. Sehingga nilai limit xy menuju AB untuk fx sama dengan L, apabila artinya kita definisikannya apabila saya bisa menemukan untuk setiap epsilon terdapat delta positif sedemikian sehingga jarak dari xy ke AB kurang dari delta, maka fx ke L kurang dari epsilon gitu ya. Nah, jadi artinya seperti apa? Fxy itu kan fungsi dua persamaan ya, dua variabel x dan y. Jadi akan berupa permukaan, bukan lagi garis seperti yang tadi, bukan lagi grafis dua dimensi gitu ya, tapi jadi permukaan. Nah, di sini kalau saya mau menghampiri fxy di titik yang di sebelah sini, artinya saya tarik L-nya ke sana. Epsilon itu kaitannya adalah jarak xy dengan titik jarak titik-titik xy di sini di sekitar titik AB yang kita mau limitkan gitu ya. Jadi harus persekitarannya itu kurang dari delta, maka saya bisa persekitarannya ini kurang dari delta, maka bisa saya dapatkan ke sananya ketika dipetakan jadi ketinggiannya, jadi fxy-nya itu kurang dari epsilon gitu ya. Jadi kalau saya punya xy, nah ini xy-nya itu dipetakan ke fxy, ini adalah domainnya dan ini ke range-nya gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Kemudian saya juga punya sifat-sifat. Sebetulnya sifat-sifat limit fungsi skalar juga tidak jauh beda dengan limit fungsi satu variabel maupun limit fungsi lintasan ya. Bisa kita turunkan dari situlah. Jadi kalau saya punya limit xy menuju titik AB, kalau fungsinya berupa konstanta, maka ya tidak terlalu berubah ya, jadi sama dengan konstanta. Kalau limitnya untuk fungsi x, nah artinya didekatinya kan hanya x ya, hanya x, maka nilainya adalah a. Kalau didekatinya dari arah y saja, maka nilainya adalah b. Kemudian kalau saya bisa temukan fx itu ternyata kurang dari suatu fungsi gx untuk semua xy ya, untuk setiap xy yang saya temukan, maka saya bisa jamin kalau limit xy menuju AB-nya gxy sama dengan 0, kalau ini limitnya sama dengan 0, ini kiri sama dengan 0, kanan sama dengan 0 dilimitkan, maka limit fxy-nya tidak bisa kemana-mana, dia harus juga bernilai sama dengan 0. Dan itu kita sebut sebagai prinsip apit. Jadi kalau yang ini menuju 0, ini jelas menuju 0, maka yang di tengah nggak mungkin kemana-mana, karena nilai fungsinya berada di antara 0 dan gx gitu ya. Jadi limit fungsi dari fxy untuk xy menuju a, b juga 0. Kemudian untuk kalau kita tahu bahwa limit xy menuju AB untuk f itu L, sedangkan untuk g itu M besar, maka kita bisa lakukan aljabar limit ya, aljabar limit. Artinya kalau saya mau jumlahkan ya tinggal fungsi fx ditambah fungsi gy ya, artinya ini begini ya, ini pakai absolut. Nah, absolut L plus M. Kemudian kalau dikali ya artinya nilai limitnya ada di kita kalikan, L dikali M. Kalau dibagi juga sama, dibagi asalkan, nah ini pentingnya, asalkan bahwa M-nya itu tidak sama dengan 0, sehingga L per M-nya bisa terdefinisi.
Kemudian kalau fungsinya adalah fungsi polinomial, perkalian pangkat ya, polinomial, maka limit menuju AB dari PXY adalah PA, B ya. Jadi kita tinggal disubstitusi aja. Jadi kalau polinomial nggak perlu bingung-bingung, substitusikan aja ke fungsinya ya, nilai X-nya A, Y-nya B. Sudah kita dapat nilai limitnya. Kalau pembagian fungsi rasional ya, fungsi rasional polinomial sama pembagian asalkan pembaginya tidak sama dengan 0. Jadi sebenarnya sifat-sifat yang ada di limit satu variabel di bawah ya, ke sini di bawah semua. Jadi asalkan tahu atau bisa mengoperasikan menghitung nilai limit satu variabel, saya rasa untuk menghitung limit fungsi skalar tidaklah sulit gitu ya. Nah, sifat yang lain. Jadi kalau saya punya pembagi fungsi rasional PXY dibagi HXY, di mana H-nya ini ternyata limitnya 0. Artinya limit P per H itu saya nggak punya ya, tidak ada seperti yang ada sebelumnya ya. Jadi kalau H-nya sama dengan 0 artinya apa? Saya nggak bisa definisikan nilai limitnya gitu ya, limit dua fungsi skalarnya. Nah, pada fungsi satu variabel penyelidikan dilakukan dari kiri dan kanan. Jadi kalau satu variabel kita ngomongin X-nya kan di satu selang ya, kita mau deketin mau dari, misalkan ini mau deketin dari X0, kita mau deketin dari kiri dan juga dari kanan gitu ya. Kalau di fungsi dua variabel artinya saya punyanya bukan lagi selang tapi area gitu ya. Saya mau mendekatinya di daerah sini, di area sini, di sini gitu ya. Nah, artinya ini harus saya deketi dari arah sini juga sama dengan dari arah sini, sama dengan dari arah sana, sama dengan dari arah sini, dari arah sana, semuanya gitu ya. Artinya harus dari sekelilingnya, persekitarannya dari arah manapun harus nilainya sama. Jadi kalau ini hanya arah kiri dan kanan, kalau ini dari semua arah ya, atas bawah kiri kanan samping agak miring sedikit, semiring 30 derajat, miring 45 derajat, pokoknya menuju ke titik itu harus nilainya semua nilai limitnya sama. Ketika ada satu saja yang nilai limitnya tidak sama, maka kita tidak sebut bahwa nilai limitnya ada. Artinya nilai limitnya tidak ada. Jika ada misalkan ini nilainya 1 dari sini 1, dari sini 1, ternyata dari sini 2, artinya nilai limitnya tidak ada karena berbeda ya, ada yang berbeda. Kalau nilai limitnya ada adalah ketika semua nilai di sini itu nilainya 1 gitu ya. Kemudian pada fungsi dua variabel, penyediaan limit dilakukan dari segala arah dan segala cara mendekat. Bu, berarti ada tak hingga cara ya mendekatinya? Iya, sebetulnya secara analisisnya begitu ya, harus dari semua sisi. Tapi kita coba dulu untuk beberapa arah gitu ya, biar kalian lebih tergambar seperti apa sih cara mengecek nilai limitnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi tunjukkan bahwa fungsi ini itu mempunyai limit di titik 00. Nah, titik 00 itu bisa kita hampiri dari begini ya. Oke, saya punya titik 00. Titik 00 di sini ya. Titik 00 di sini. Kemudian kita bisa hampiri, yang pertama adalah sepanjang sumbu X. Jadi saya hampiri ke kanan dan ke kiri. Artinya Y-nya sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 0, saya substitusi Y-nya sama dengan 0 ke sini, saya dapat X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Lalu kalau sepanjang sumbu Y, nah sepanjang sumbu Y ini kita dekati, mungkin saya ganti hijau ya, biar beda. Nah, kalau sepanjang sumbu Y ini kita dekati begini dan begitu gitu ya. Sehingga X-nya yang 0, X-nya sama dengan 0, saya dapatnya min 1. Nah, dari dua arah saja ternyata sudah beda ya. Satunya nilai limitnya 1, satunya nilai limitnya min 1 dari arah sumbu Y. Karena berbeda ya artinya nilai limit fungsi ini tidak ada untuk X-nya mendekati 0,0. Ya. Jadi sebetulnya pembuktian tidak ada nilai limit untuk fungsi skalar atau fungsi 2 variabel, 3 variabel itu lebih mudah ya dibandingkan membuktikan bahwa fungsi tersebut memiliki limit di titik tersebut. Karena kalau punya limit kita harus buktikan bahwa semua dari semua arah itu ada. Kalau tidak punya limit kita tinggal ambil saja dua gitu ya, dua arah yang nilai limitnya berbeda, beres. Kita sebenarnya membuktikan bahwa fungsi tersebut tidak punya limit di titik tersebut. Atau bisa juga dengan menggunakan koordinat polar. Bagaimana menggunakan koordinat polar itu? Jadi definisikan saja X-nya adalah R cos theta, Y-nya R sin theta. Saya substitusikan ke sini, X-nya sebagai R cos theta, Y-nya adalah R sin, ini kurang R ya, R kuadrat sin theta, sehingga R kuadratnya bisa dicoret ya, coret, sehingga saya dapat cos kuadrat min sin kuadrat.
Nah, perhatikan bahwa limitnya R menuju 0, tetapi cos kuadrat theta min sin kuadrat. Artinya di sini nilainya R-nya 0, ini jadi cos kuadrat theta gini ya. Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, artinya masih bergantung dengan theta ya. Padahal kita tahu theta di sini itu maunya adalah nilainya antara 0 sampai 2pi. Nah, artinya sangat bergantung theta yang kita tidak tahu tetanya. Kalau tetanya 0 nilainya beda, nilai ini kan cos kuadrat pi min sin kuadrat pi. Kalau nilainya 2pi juga beda. Artinya karena bergantung pada theta, maka nilai limit tersebut tidak ada, gitu ya. Nah, bisa jadi dua cara, gitu ya. Oke, contoh soal lanjutan. Nah, kalau digambarkan fungsi fx tadi yang kita sebut dia tidak punya nilai limit di 0, 0, itu maksudnya seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang tidak digambar secara geometri. Nah, ini adalah bentuk geometri dari permukaannya. Jadi bisa dilihat ya, di titik 0, 0, 0, x, y, 0, 0. Nah, itu di daerah sini ya. Ini ada robekan. Jadi di sini tuh saya tidak bisa mendefinisikan nilai fungsinya. Jadi kalau digambarkan dia tidak punya nilai limit, artinya di titik tersebut itu dia seperti robek. Jadi kalau ini kertas bagian di 00 ini sepanjang 00 itu z-nya itu robek gitu. Nah, itu gambarannya ya. Kemudian oke. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Bagaimana menyelidiki bahwa fungsi ini ada? Nah, kalau menyebutkan ada, artinya kita harus mendekati dari semua arah nilai limitnya sama. Tapi tidak mungkin kita coba dari semua arah ya. Jadi satu lingkaran begini, titiknya di sini 0,0, kita harus coba dari atas bawah, kiri kanan, belum miring ke sana gitu ya. Belum antara miring ke sana 30 derajat sedikit. Nah, ini banyak sekali ya. Belum lagi nanti 10 derajat, belum lagi 1 derajat dan seterusnya. Cara paling enak membuktikannya adalah dengan mengubahnya menjadi koordinat polar, yaitu x-nya jadi r cos theta, y-nya r sin theta. Substitusikan ke sini, artinya saya bisa dapat limit r, dia akan ekuivalen dengan nilai limit r menuju 0 sin r kuadrat per 3r kuadrat. Nah, ini nilai limit ini ketika r-nya menuju 0, nilainya berapa? Sepertiga ya. Nah, ini kita dapat sepertiga. Tidak bergantung theta, jadi artinya nilai limit ini adalah ada. Nilainya sebesar sepertiga. Gitu ya. Ini adalah latihan soal untuk limit. Silakan dicoba bagaimana menghitung, bagaimana membuktikan nilai limit tersebut ada, bagaimana menghitung nilainya, diselidiki, ada yang dihitung, ada yang diselidiki gitu ya. Ada yang pakai prinsip apit gitu. Dan ada yang buktikan bahwa ini tidak ada tapi melalui garis yang ditentukan. Artinya y-nya disubstitusikan sama dengan mx. Nah, ini bisa dicoba-coba ya. Kemudian untuk kekontinuan, nah kekontinuan juga kurang lebih sama sebetulnya dengan fungsi satu variabel. Dia kontinu jika nilai fungsi fa, b-nya ada. Kemudian limit kiri, limit, nah ini AB, ini AB bukan 00 ya, AB. Jadi nilai limitnya ada di AB, kemudian nilai limit kiri, nilai limitnya ada dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Oke, sudah itu intinya itu ya. Jadi polinom itu kita bisa pastikan dia merupakan fungsi yang kontinu. Kemudian jika f dan g adalah fungsi dua variabel, maka f komposisi g itu juga kontinu di AB, dan bisa kita tuliskan f gundahan g itu sama dengan f, dimana fungsi g itu diberlakukan fungsi f gitu ya, fungsi komposisi ya. Jadi f komposisi g gitu ya bacanya. Oke, ini contoh soal, bisa digunakan untuk lebih memahami konsep dari kekontinuan fungsi dua variabel ya. Jadi kalau yang ini tidak kontinu di semua titik, kenapa? Karena pembaginya ini bisa kita cari nilai x dan y yang membuat dia sama dengan 0 ketika y min 4x kuadrat sama dengan 0. Itu kan di sepanjang parabol ya, di sepanjang parabol bentuknya begini. Y sama dengan 4x kuadrat, ini selalu fungsi h, x, y itu tidak akan terdefinisi. Kalau nilai fungsinya tidak terdefinisi, ya sudah, bagaimana mencari membuktikan bahwa fungsi tersebut kontinu. Nah, nggak terdefinisi dia di sepanjang ini. Jadi pasti tidak kontinu di daerah ini saja. Selain daerah ini dia tetap kontinu. Sedangkan kalau ini selalu kontinu. Kenapa? Karena fungsinya fungsi polinom selalu punya nilai, dan nilai cos selalu punya cos berapapun kan kita bisa cari ya nilainya. Ini kan maksud ininya kan dalam radian ya. Jadi artinya fungsi fx adalah fungsi kontinu di mana-mana. Kemudian ini latihan soal, bisa dicoba. Selanjutnya kita masuk ke turunan parsial dan diferensial total di video pembelajaran ketiga ya.